Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mela Agustina Anggraini dengan nomor NIM 220094 dari kelas RB1 Prodi Manajemen Universitas Primagraha dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menonton dan selamat menyaksikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi? Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk saling berhubungan satu sama lain. Sejak dilahirkan dan belum bisa berbicara, manusia sudah melakukan komunikasi. Selanjutnya, manusia berkomunikasi terus-menerus sesuai dengan perkembangan usianya. Itulah yang disebut sebagai human communication. Contohnya seperti antara guru dan murid, terjadi komunikasi yang merupakan komunikasi pendidikan. Terus ada juga dosen atau guru memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa. Antara jaksa, hakim, pengacara, dan terdakwa dalam persidangan memiliki tata cara dalam berkomunikasi. Secara umum, komunikasi menggunakan bahasa. Namun sebenarnya komunikasi tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi juga menggunakan simbol, isyarat, dan bahasa tubuh, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bertutur dalam komunikasi menggunakan bahasa lisan disebut komunikasi verbal, dan berkomunikasi dengan simbol atau isyarat disebut komunikasi nonverbal. Menurut Bovy dan Thiel 2003, komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, sikap, dan sebagainya. Komunikasi yang melibatkan dua pihak utama yaitu komunikator dan komunikan, di mana keberhasilannya ditentukan oleh pesan, konteks, dan sistem penyampaiannya. Apabila pesan tidak diolah dengan baik, apalagi cara penyampaiannya yang kurang tepat, sulit mengharapkan hasil komunikasi yang baik. Komunikasi akan berhasil kalau semua unsur yang terlibat dalam proses komunikasi yaitu komunikator, komunikan, pesan, konteks, dan sistem penyampaiannya telah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menyampaikan pesan, komunikator harus mempunyai kemampuan melakukan encoding, yaitu memformulasikan segala gagasan atau idenya agar lebih mudah diterima oleh komunikan. Selanjutnya, komunikan melakukan decoding atau menafsirkan maksud pesan itu untuk memastikan apakah penerima pesan itu sudah sesuai dengan maksud pengirim. Selanjutnya, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Komunikasi itu bisa terjadi antara pedagang dan pembeli, antara perusahaan dan pelangganan, antara bank dan nasabah. Komunikasi ini juga terjadi secara internal, antara atasan dan bawahan, dan sebaliknya, atau selevel. Masalah yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan atau usaha. Menurut Purwanto 2006, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada proses komunikasi dan unsur komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi. Komunikasi dapat dipandang sebagai proses penyampaian informasi, proses penyampaian gagasan dari seorang kepada orang lain, dan proses pencipta arti terhadap gagasan. Seseorang memiliki sebuah informasi dan informasi ini perlu disampaikan kepada orang lain. Untuk menyampaikannya, itu diperlukan suatu cara atau proses yang dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Informasi itu disampaikan menggunakan media atau disampaikan secara langsung. Sejumlah informasi yang harus dikomunikasikan kepada pihak lain memerlukan suatu proses penyampaian gagasan, yaitu upaya mengolah gagasan ini menjadi bahasa sederhana agar dapat dengan mudah dimengerti oleh penerima. Gagasan itu ada yang merupakan hal baru, tetapi juga bisa merupakan penyempurnaan gagasan sebelumnya. Gagasan harus dikomunikasikan secara baik agar nampak jelas arti pentingnya gagasan itu. Gagasan akan diterima oleh pihak lain kalau gagasan yang disampaikan itu benar-benar diperlukan. Karena itu, gagasan harus diolah secara runtut yang menunjukkan kebaikan dan manfaatnya.
Selanjutnya, unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu adalah komunikan, pesan, media, penerima, dan umpan balik. Selanjutnya, perlu diingat bahwa semua unsur itu harus pada posisi memiliki pandangan serta kepentingan yang sama, terutama komunikator dan komunikannya. Selanjutnya ada ruang lingkup komunikasi. Jadi ruang lingkup komunikasi itu sangatlah banyak. Komunikasi ada pada berbagai bidang dalam kegiatan manusia, yaitu meliputi komunikasi organisasional, komunikasi bisnis, komunikasi sosial, komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi internasional, komunikasi keluarga, komunikasi pendidikan, dan komunikasi tentang kesehatan dan sebagainya, yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Kadang-kadang ada juga komunikasi yang tidak rasional, misalnya komunikasi kepada makhluk gaib. Itu tergantung diri kita masing-masing ya guys, boleh dipercaya atau tidak. Baik, selanjutnya ada hambatan dan keberhasilan dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa gagal loh guys, karena kurang baiknya mempersiapkan atau perencanaan komunikasi itu. Komunikasi bisa juga gagal karena ada sesuatu yang mengganggu. Ada juga komunikasi yang gagal kalau sumber utamanya terbawa emosi, tidak bisa menahan diri dari serangan-serangan audiens. Nah, oleh sebab itu kita perlu mempelajari beberapa hal yang menggagalkan komunikasi tersebut. Dalam suatu acara berkomunikasi bisa disiapkan orang yang tugasnya meredam atau menetralisir keadaan sebagai orang bijak, mengembalikan pokok masalah yang sedang dibicarakan. Berikut adalah beberapa penyebab gagalnya suatu komunikasi. Yang pertama, gangguan fisik. Permasalahan yang sering ditemukan adalah hambatan faktor fisik. Ruangan tempat berkomunikasi bisa terlalu sempit, pengap, suasananya tidak nyaman. Banyak audien dalam ruangan yang pandangannya terhalang oleh sesuatu seperti tiang, sandaran kursi yang tinggi, dan sebagainya. Jadi suasana seperti itulah yang menjadikan peserta atau audien itu menjadi gagal fokus. Selanjutnya yang kedua ada salah penafsiran. Jadi komunikator telah panjang lebar nih menyampaikan pesan dengan berbagai cara dan variasi, maksudnya agar mendapat perhatian serius dari audien, tapi malah sebaliknya karena salah penafsiran. Yang ketiga ada masalah bahasa. Bisa terjadi penyampaian pesan terlalu banyak menggunakan bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa yang lainnya. Selanjutnya yang keempat ada perbedaan latar belakang. Terus selanjutnya yang kelima juga adanya gangguan kesehatan. Dalam suatu pertemuan mungkin saja ada gangguan karena ada peserta yang sering batuk atau sering meludah berdahak, sering keluar masuk ke kamar kecil, ada yang merasa terganggu karena kerasnya kipas angin atau terlalu dinginnya AC. Orang yang sedang sakit kepala, sedang pusing, sulit sekali untuk mengikuti jalannya proses komunikasi karena pikirannya bisa terpecah kemana-mana. Selanjutnya yang keenam yaitu ada objek lain di tengah-tengah acara nih. Contohnya cerita tentang suatu topik, tiba-tiba ada objek lain yang bisa mengganggu perhatian. Misalnya tiba-tiba ada orang lewat bawa apa gitu kan, itu kan bisa memecah perhatian kita ya, bisa memecah fokus kita gitu kan. Jadi kita gagal fokus tuh, jadi pikiran kita kemana-mana tuh gara-gara si objek itu lewat tuh gitu. Dan yang terakhir ada cara penyampaian. Jadi kalau pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi mempunyai arti yang berlawanan atau cara penyampaian kita yang salah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya dalam berkomunikasi. Jadi kan saya tadi menjelaskan di awal ada yang namanya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal. Jadi yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara tertulis dan lisan. Komunikasi terbanyak dilakukan adalah secara verbal karena lebih mudah menyampaikan segala ide, kehendak, pemikiran atau pesan. Dalam menyampaikan kata-kata menggunakan komunikasi verbal bisa diikuti intonasi suara tinggi rendah, cepat lambat, atau lembut kasar, atau bercampur dengan bahasa asing dan lain-lain. Contohnya, dalam sebuah pidato kampanye, orang berbicara sebagai orator, membakar semangat, penuh dengan janji-janji. Terus contoh lain dalam acara selamatan atau syukuran, orang berbicara lemah lembut, menyampaikan puja-puji dan permohonan kepada Tuhan. Selanjutnya dalam acara mengantarkan jenazah, contohnya ke liang lahat, orang berpidato dengan penuh perasaan mengingatkan kematian, terus dosa, pahala, surga, neraka. Dan dosen atau guru
menyampaikan kuliah, mengatur intonasi suara sesuai dengan tema dan suasana. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada komunikasi nonverbal. Berkomunikasi menggunakan kata-kata nonverbal kadang-kadang juga disebut sebagai bahasa isyarat. Mengapa disebut bahasa nonverbal? Karena penyampaiannya tanpa kata-kata tetapi menggunakan gerakan tubuh. Bahasa isyarat ini sudah distandarkan seperti yang biasa dilihat pada pojok-pojok berita siaran televisi. Ada orang yang memperagakan bahasa nonverbal ini untuk orang yang tunarungu atau tunawicara. Selain isyarat bahasa tubuh, bahasa nonverbal juga menggunakan kontak mata, penggunaan simbol-simbol atau warna dan lain-lain. Baik, ada pula bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang terdiri dari 7 macam, yaitu ada komunikasi visual, komunikasi sentuhan, komunikasi gerak tubuh, komunikasi lingkungan, komunikasi penciuman, komunikasi penampilan, dan komunikasi citra rasa. Dan menurut Hafidz Cengara ada tipe-tipe komunikasi, yaitu ada apa aja? Di antaranya komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication, ada juga komunikasi antar pribadi yaitu interpersonal communication, ada pula komunikasi publik atau public relation, dan komunikasi massa atau mass communication. Selanjutnya ada pula komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Apa sih komunikasi vertikal? Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama atau posisi yang sama atau jabatan yang sama dan selevel. Terus yang ketiga ada komunikasi diagonal atau komunikasi yang merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Selanjutnya ada media komunikasi. Komunikasi itu memerlukan media agar pesan itu cepat sampai dan dapat diterima serta dipahami. Selanjutnya memilih media komunikasi dan surat bisnis. Yang pertama memilih media komunikasi sosial. Media komunikasi merupakan alat atau sarana untuk melakukan dan mempermudah proses penyampaian pesan, ide, dan sebagainya. Ada pula fungsi dari media komunikasi, yaitu menumbuhkan motivasi bagi para komunikan, menumbuhkan daya tarik pesan atau informasi yang akan disampaikan, mengefektifkan proses penyampaian pesan atau informasi, mempercepat waktu yang diperlukan untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan isi atau maksud pesan atau informasi yang akan disampaikan, membuat isi pesan atau informasi lebih nyata sebagai media hiburan dan pendidikan bagi komunikan. Selanjutnya yaitu ada membuat surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha. Ciri surat bisnis adalah singkat, padat, to the point. Suratnya sederhana, tidak ditulis dengan kata-kata yang merayu-rayu tetapi langsung ke tujuan. Dan yang terpenting adalah dalam surat bisnis itu harus lengkap mengenai identitas perusahaan, waktu menulis surat, alamat surat, pokok surat, referensi, isi surat, dan tanda tangan. A few moments later. Nah guys, jadi dari sekian materi yang saya jelaskan tadi, jadi kesimpulannya komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Di era globalisasi ini, tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit karena dunia bisnis menghadapi lingkungan persaingan yang cenderung semakin ketat. Para manajer perlu membekali diri dengan keterampilan lintas budaya, berupa kemampuan berinteraksi dengan berbagai ragam budaya, gaya manajemen, bisnis bangsa lain, maupun kerjasama tim, baik intern maupun dalam suatu aliansi strategis dengan mitra bisnis.
Di sini peran komunikasi bisnis menjadi semakin sangat penting, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan laporan dan informasi dari lingkungan. Di samping itu, menyampaikan gagasan baik lisan maupun tertulis secara sistematik. Di era e-bisnis, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi dan memberikan peluang bagi dunia usaha di Indonesia untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai kesempatan menjalin relasi bisnis, pemasaran produk, ataupun yang lainnya. Nah guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.